gitu. Jadi sebenarnya isu climate change itu bukan hangat pada sekarang, dari berapa tahun yang lalu. Tapi lagi-lagi kebiasaan orang kita ketika belum menjadi isu yang hangat, isu yang seksi, nggak ada yang mau ngangkat. Ketika sudah terjadi beberapa hal, berbagai macam musibah, baru itu diangkat. Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di Ngobrol A to Z bersama Kavita Channel. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, seorang aktivis lingkungan yang bergerak juga di bidang media ya. Ini adalah Mas Andi. Selamat malam Mas Andi, apa kabar? Malam Mbak Vita, alhamdulillah baik. Dan ya thank you banget ya udah diajak ngobrol-ngobrol di channel Mbak Vita. Iya, Mas Andi itu sharing-sharing ya tentang lingkungan, tentang campaign-campaign yang harusnya teman-teman tahu nih tentang arti pentingnya menjaga lingkungan gitu ya. Sejak kapan sih Mas Andi ini mulai menjadi penggiat lingkungan? Dulunya kan di Medan ya, bisa nggak Mas diceritain? Mungkin prosesnya agak panjang dan nggak tiba-tiba langsung gitu sih. Sebenarnya kalau dibilang aktivis lingkungan enggak juga gitu, karena mungkin kalau aktivis lingkungan benar-benar ini ya, ya sama lah kayak aktivis HAM atau aktivis apa gitu. Kalau aku sih mungkin lebih karena punya pengalaman di situ dan kebetulan bekerja di media yang berhubungan dengan isu itu gitu. Jadi kalau dibilang aktivis, aku bukan aktivis gitu, tapi lebih kepada inilah ya, mungkin campaigner lah ya, gitu bahasanya, gitu sih. Nah sebenarnya kalau dulu ya, aku kan alumni Universitas Negeri Medan ya Mbak. Gitu. Jadi latar belakangku sebenarnya pendidikan gitu, pedagogi. Tapi aku jurusan geografi gitu. Jadi aku pendidikan geografi dari Universitas Negeri Medan. Nah aku masuk 2008. Nah, tapi lulusnya 2014. Jadi kuliahnya agak lama. Karena waktu itu kerja. Jadi waktu itu aku tahun 2012 ketika mata kuliahku udah selesai, sebelum skripsi aku kerja. Aku jadi ngajar gitu di bimbingan belajar. Di salah satu bimbingan belajar lah di Medan. Gitu, 2 tahun gitu. Tapi setelah itu aku merasa kayak ya pengen coba sesuatu yang baru lah gitu. Pengen coba sesuatu yang baru. Setelah itu aku coba keluar dari Medan, coba traveling, jalan-jalan ke Jogja, kemana sekitaran Jawa lah, sampai pada akhirnya tahun 2017 aku tuh tes di Net TV, Net TV di Sentul Bogor. Nah pada saat itu ya aku nggak lulus. Setelah itu waktu itu aku dihadapkan pilihan mau pulang ke Medan atau stay di Jakarta. Stay di Jakarta dalam artian nggak tahu nih nasib aku kerja apaan atau apa gitu. Nah, aku merasa kalau di Medan ya aku lahir besar di sana, ya maksudnya aku udah khatam lah gitu. Aku nggak ada lagi yang perlu aku apain di Medan gitu. Nah, kalau di Jakarta aku benar-benar sendiri kan. Gitu. Kalau di Medan kan hampir semua ada keluarga tuh di situ. Artinya Medan itu kan zona nyaman aku. Gitu. Itu zona nyamanku yang aku merasa kalau aku berada di situ terus ya aku nggak akan berkembang. Gitu. Nah, aku challenge myself nih, aku challenge diriku nih gitu. Bisa nggak aku bertahan gitu di tempat yang jauh dari keluarga, nggak ada kepastian gitu. Sampai pada akhirnya ya seiring berjalannya waktu aku ya membangun relasi ya dengan teman-teman, sampai akhirnya diperkenalkan dengan seseorang. Waktu itu dia memimpin sebuah pergerakan namanya World Cleanup Day. Nah, World Cleanup Day itu adalah sebuah kegiatan program yang diinisiasi oleh sebuah NGO, non-government organization, yang berasal dari Estonia pada saat itu. Nah, pada saat itu aku suruh handle sosmed pada saat itu, handle sosial medianya. Jadi di situ aku mulai belajar, aku mulai ternyata kondisi lingkungan itu seperti ini ya gitu. Nah, pada saat itu tahun 2018. Jadi pada saat itu kan isu sampah plastik pada saat itu sangat menjadi isu yang sangat seksi gitu. Kenapa? Karena pada saat itu ada penelitian dari Jana Jembek yang mengatakan bahwasanya Indonesia adalah penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar
Wow. setelah China gitu. Wah, jadi isunya itu sangat seksi untuk Heeh. dibawa oleh NGO, oleh LSM atau siapapun gitu, KLHK, dan pokoknya setiap orang akan membicarakan isu yang itu. Itu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Itu menjadi apa ya kita bilang ya, ya menjadi sebuah program yang bisa mendatangkan sponsor dan lain sebagainya gitu. Mm-mm. Lalu aku 2018 di situ dari bulan Maret sampai Desember. Lalu setelah itu aku sempat 2019 aku mendapat tawaran bekerja di sebuah media asing, Indonesia Expat. Jadi Mm-mm. Indonesia Expat media asing ya untuk ekspatriat. Kebetulan waktu itu bosku orang Belanda, dan pada saat itu aku menjadi asisten project manager untuk kegiatan namanya Clean Up Jakarta Day. Nah, Hmm. Clean Up Jakarta Day adalah sebuah event tahunan di mana uh, kita mengajak seluruh warga Jakarta untuk lebih aware terhadap lingkungan. Jadi bersih-bersih satu hari dari jam 8 sampai jam 10 di seluruh Jakarta. Hmm. Nah, pada saat itu dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2019 gitu. Nah, ya alhamdulillah berjalan dengan baik ya pada saat itu ya, belum pandemi pada saat 2019. Lalu ya di situ kan ketika aku bekerja di situ kan aku juga bertemu datang ke event-event lingkungan lainnya, bertemu dengan orang-orang yang bergerak di bidang yang sama gitu, bergerak di isu yang sama gitu. Apa circle-nya kan orangnya itu aja ya. Gitu. Pada akhirnya di awal 2020 aku mendapat tawaran untuk bekerja di uh, Kompas Gramedia, Great Network gitu. Great Network itu anak perusahaan Kompas Gramedia untuk menghandle sebuah campaign bernama Saya Pilih Bumi. Nah, campaign itu adalah diinisiasi oleh National Geographic Indonesia. Nah, kalau Mbak Vita tahu, mungkin pernah baca majalah National Geographic Indonesia. Nah, itu adalah campaign dari National Geographic Indonesia sampai sekarang. Jadi alhamdulillah kurang lebih seperti itu. Kalau perjalananku ya gitu. Nah, so far memang ya isu lingkungan memang yes, ini ya kalau misalnya dibilang memang baru hangat secara 3 tahun ini gitu, semenjak Indonesia itu dari penelitian Jena Jembek itu ketika Indonesia dikatakan penyumbang sampah plastik terbesar, lalu ada 2 orang bule yang naik perahu membersihkan Sungai Citarum. Orang kita kan kebiasaan ya, gitu, masyarakat kita itu kan kebiasaan ketika kita sudah diekspos secara apa ya negatif baru kita heboh. Iya benar. Padahal kan sebenarnya kalau kita jujur sebenarnya kan kita ini kan sudah diajarin dari dulu gitu. Kalau masih kecil dulu diajarin buang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di agama ada katanya at-tuhfatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman, tapi kan tidak dapat teraplikasikan dengan baik gitu. Nah, ketika ada media asing menyoroti kita adalah ini itu baru kita heboh kan gitu. Itu kan ya Indonesia banget lah ya gitu. Ketika kita disorot secara negatif baru kita bersuara gitu. Sama halnya sih kalau misalnya aku lihat kasus apa misalnya batik diklaim atau apa diklaim baru kita, kalau enggak kan kita diem-diem aja. Jadi ya itu sih. Iya, berarti kesimpulannya memang isu sampah di Indonesia itu sudah menjadi sorotan secara internasional ya, Mas ya. Padahal kalau misalnya kita lihat sekarang isu-isu lingkungan kan nggak cuma hanya sampah di Indonesia ya. Misalnya kayak pembakaran hutan, kemudian juga penebangan hutan gitu kan. Nah, itu kan juga menjadi concern. Tapi kalau misalnya kita soroti memang khususnya Jakarta gitu. Orang kan pasti ngelihat apalagi Jakarta sering banjir gitu kan. Pasti dihubungkan dengan pola masyarakatnya mungkin yang tidak menempatkan sampah pada tempatnya. Mungkin itu jadi isu yang menarik ya Mas ya. Dan itu juga menjadi campaign bagi Mas Andi sendiri ya di dalam SPB. Bisa nggak Mas diceritain SPB itu apa sih Mas? Saya ngelihat hashtagnya Saya Pilih Bumi, cuman belum tahu secara detail gimana. Bisa nggak sih diceritain? Jadi Saya Pilih Bumi itu adalah sebuah campaign tadi yang seperti aku jelaskan oleh National Geographic Indonesia. Nah, kalau teman-teman tahu National Geographic atau Mbak Vita juga tahu National Geographic Indonesia kan majalah yang memang dia menyuarakan isu-isu lingkungan. National Geographic Indonesia membahas tentang dia mengambil konsep dasar geografi. Jadi membahas tentang bumi beserta isi dan
hubungan yang terjadi di dalamnya. Jadi tidak hanya manusia dengan alam, tapi juga manusia dengan manusia, termasuk sosial budaya, sosial politik, geopolitik juga dibahas. Lingkungan, ya apalagi gitu. Jadi National Geographic itu cakupannya luas. Nah, ketika di tahun 2018 isu sampah itu menyeruak, National Geographic Indonesia mengeluarkan sebuah edisi yang berjudul Bumi atau Plastik. Nah, jadi judul covernya itu Bumi atau Plastik, gitu. Dengan dengan kalau Mbak tahu gambar teori iceberg yang es, nah, tapi di National Geographic Indonesia dibuat jadi lebih kreatif, tapi sampah plastik, nah berbentuk seperti gunung, gitu. Jadi penggambaran covernya seperti itu. Nah, jauh sebelumnya National Geographic Indonesia itu sudah mengkampanyekan soal perubahan iklim, climate change. Nah, climate change, global warming ini kan sebenarnya bukan isu baru ya, dari tahun 2012, dari zaman saya kuliah memang sudah ada, cuman pada saat itu tidak seperti sekarang, gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu buktinya ada film tahun 2012 itu kan berdasarkan climate change dibuat, gitu. Jadi sebenarnya isu climate change itu bukan hangat pada sekarang, dari berapa tahun yang lalu. Tapi lagi-lagi kebiasaan orang kita ketika belum menjadi isu yang hangat, isu yang seksi, nggak ada yang mau ngangkat. Ketika sudah terjadi beberapa hal, berbagai macam musibah, baru itu diangkat. Nah, jadi National Geographic Indonesia itu sebenarnya sudah mulai mengkampanyekan perubahan iklim sejak lama, tapi mereka memiliki kendala. Kenapa? Nggak banyak orang Indonesia yang aware terhadap itu. Kalau misalnya, ada perubahan iklim, enggak, biasa aja. Paling memang panas, Indonesia memang panas. Gitu-gitu. Jadi tidak, message-nya tidak sampai. Gitu. Dan mohon maaf, bukan kita merendahkan, tapi memang secara edukasi juga masyarakat kita belum sampai pada tahap ke situ, gitu. Jangankan kita bahas soal climate change, buang sampah pada tempatnya aja kita belum beres, gitu. Benar. Nah, makanya ketika ada isu sampah plastik ini, National Geographic Indonesia mengeluarkan edisi yang berjudul Bumi atau Plastik, gitu. Pilih bumi atau plastik, gitu. Nah, dari situ akhirnya kita mengeluarkan sebuah campaign. Oke, saya pilih bumi, gitu. Kan ada pertanyaan tuh, atau plastik. Iya. Berarti dari awalnya itu dari pertanyaan yang menohok dari majalah Nat Geo itu sendiri ya. Dari judul covernya, bumi atau plastik. Mungkin nanti teman-teman boleh cover, boleh googling Nat Geo Indonesia, Bumi atau Plastik, nanti ada tuh covernya. Berarti itu memang jawaban dari pertanyaan itu ya, SPB itu. Iya. Terus itu kan saya pilih bumi itu kan sering melakukan campaign gitu ya. Nah, menurut Mas Andi apa sih pentingnya melakukan campaign itu bagi masyarakat? Apakah hanya untuk memberikan edukasi atau apa? Nah, sebenarnya ya salah satunya kan edukasi. Kenapa pada saat itu dibuat campaign? Karena pada saat itu memang NGO banyak sekali campaign yang serupa juga melakukan hal sama. Jadi akhirnya kita juga ikut terjun melakukan sebuah gerakan social movement namanya. Jadi kita menyebutnya sebuah social movement. Sebuah social movement pertama saya pilih bumi, gitu. Nah, awalnya memang edukasi, gitu. Kenapa kita edukasi? Karena banyak nih orang awam yang nggak tahu sebenarnya pemisahan sampah itu seperti apa sih? Kenapa sih kita harus mengurangi, meminimalisir penggunaan plastik? Gitu. Nah, itu akhirnya campaign dengan tujuan edukasi, kolaborasi, dan aksi. Jadi ada 3 pilar pada saat itu. Ada edukasi, kolaborasi, dan aksi. Karena kolaborasi, kami percaya bahwasanya tidak mungkin tanpa adanya kolaborasi bisa mencapai satu tujuan. Tidak mungkin saya pilih bumi secara sendiri bisa membawa masyarakat Indonesia, gitu. Jadi harus ada kolaborasi, baik kolaborasi dengan sesama komunitas, dengan industri maupun pemerintah, gitu. Dan saya pilih bumi tidak menyerang perusahaan, misalnya, wah ini dia perusahaan botol plastik. Nah, kita tidak seperti itu, karena yang kami percayai adalah yang harus dirubah adalah perilaku dan mindset manusianya. Gitu. Kenapa kita tidak mau menyalahkan industrinya? Karena nggak mungkin kan botol plastik itu tiba-tiba dia nyampe di pantai atau di laut, dia jalan kaki. Iya. Kan yang buang ke situ kan manusianya, kita yang buang. Kita jalan-jalan ke pantai, habis itu kita buang. Ya kan, kita habis minum di jalan kita buang. Kesadaran secara individu ya berarti. Iya, gitu. Kan nggak mungkin. Saya nggak pernah lihat ada botol plastik atau sampah plastik jalan sendiri dia ke laut. Percaya saya. Kalau ada, saya mau videonya, gitu. Jadi
kita bisa nyalahin perusahaan plastik atau botol plastiknya gitu. Nah ini kan enggak, yang mengkonsumsi kita, tapi yang kita serang orang gitu. Jadi kami pengen, maksudnya gini, ya silahkan aja teman-teman mau beli itu misalnya, tapi tolong dong paling tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah digunakan gitu. Nah kembali lagi, jadi memang tujuannya edukasi. Nah edukasi yang paling gampang pada saat itu 2018 kan Instagram. Orang Berarti bermain-main dengan Instagram. Sudah dari tahun 2018 sudah dibuat ya SPB ini ya. Instagramnya ada, boleh dicek di Instagramnya @sayapilihbumi, nanti teman-teman bisa lihat di situ. Nah, di situ mulai tuh campaign 2018 dari Instagram, edukasi, kolaborasi, buat campaign dengan Ramon Yetunka, dengan brand partner. Saya nggak tahu ya apakah saya boleh menyebutkan nama brand di sini, tapi ya pokoknya ada dengan beberapa brand partner, lalu dengan Nadine Chandrawinata juga pernah gitu. Saya Pilih Bumi pernah membuat campaign dengan brand partner, membuat tas belanja untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia melalui bantuan teman-teman komunitas. Lalu kita pernah membuat sebuah donasi pengumpulan sikat gigi. Kenapa? Karena banyak orang ketika sikat gigi sudah tidak terpakai, nggak tahu tuh dibuang kemana. Nah akhirnya kita kumpulkan, waktu itu dapat dikumpulkan dari cukup banyak dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur. Oh, sampai ke Aceh juga, sampai ke NTB dan ke Aceh. Oh. Ya, waktu itu dikumpulkan, dikirim ke kantor kita. Ada berapa ya? Lupa saya beratnya itu sikat gigi bekas, lalu didaur ulang oleh teman-teman dengan bantuan dari teman-teman komunitas. Jadi 100 meja belajar. Jumlah sikat giginya jumlah sikat gigi yang terkumpulkan berapa? Tapi ada berapa ton ya saya lupa gitu. Waktu itu kita kumpulkan dan kita berhasil dari sikat gigi bekas itu kita berhasil mendaur ulang menjadi 100 meja belajar, lalu kita sumbangkan ke rumah biji-biji itu Bantar Gebang, yayasan pendidikan yang ada di Bantar Gebang untuk anak-anak yang tinggal di sana lah. Orang tuanya pemulung yang kurang mampu, kita berikan mereka meja belajar. Berarti itu dari sikat gigi bekas dan jadi meja belajar, Mas? Betul. Wow. Gitu. Jadi jadi tidak ada sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Gitu. Oke. Salah satu bentuk dari kegiatan SPB ya, maksudnya mendaur ulang. Kemudian apa lagi Mas selain itu? Pada saat itu offline kan, lalu ketika online ya kita melakukan webinar, banyak sosialisasi webinar. Pada saat itu kemarin waktu di tahun 2020 di Hari Bumi itu kan 20 April ya, Hari Bumi. Lalu 21 April kan Hari Kartini. Nah, National Geographic Indonesia punya campaign juga namanya Perempuan untuk Perubahan. Jadi pada saat itu kita melakukan sebuah kegiatan webinar di mana kita mengundang perempuan-perempuan yang bergerak dalam bidang lingkungan, lalu mereka memberikan presentasi dengan tema-tema lingkungan gitu sih. Dan responnya alhamdulillah bagus dari masyarakat. Gitu. Selain persoalan sampah, isu lingkungan apa lagi yang menjadi campaign dari Saya Pilih Bumi ini, Mas? Nah, kalau so far memang sampah plastik ya, gitu. Selain sampah nomor satunya itu, karena apa? Itu aja kita nggak selesai. Gitu. Jadi gimana kita mau lanjut gitu? Tapi kita juga misalnya soal polusi udara, soal lapisan ozon yang menipis, soal hutan, tapi belum terlalu masif gitu. Kita hanya ikut menyuarakan, tapi belum terlalu masif karena kita merasa memang permasalahan masyarakat Indonesia itu buang sampah pada tempatnya. Kita belum bisa masuk ke yang karbon netral dan lain belum ini secara edukasi, bukan saya merendahkan, tapi memang kita belum sampai pada tahap itu. Perilaku kita masih ya bahasa kasarnya sangat primitif gitu. Buang sampah pada tempatnya aja kita belum bisa gitu. Gimana kita mau masuk ke masalah pengurangan karbon, belum bisa kita. Gitu sih. Waduh, jadi udah pesimis duluan ya. Sebenarnya tidak pesimis, karena memang sebenarnya dari pemerintah
Sebenarnya pemerintah juga punya program 2025 Indonesia bebas sampah kan gitu. Kita kan mendukung itu, tapi ya kita juga harus realistis gitu. Iya, masyarakat kita masih seperti ini gitu. Anda nggak mungkin berbicara soal karbon netral, soal green beauty, soal urban farming. Kalau Anda belum bisa buang sampah pada tempat, Anda nggak bisa. Itu persoalan dasar gitu. Ya kita anggapnya gimana Anda mau SMP kalau SD aja Anda nggak lulus. Gitu. Tapi emang iya itu kenyataan yang tidak bisa dielakkan ya kalau kesadaran masyarakat. Kita bilangnya kenyataan pahit gitu. Karena kita pernah buat kegiatan di kapal feri, kita kerjasama dengan satu perusahaan penyeberangan waktu itu dari Bakauni ke Merak. Masih banyak orang-orang yang belum teredukasi dengan baik. Jadi sebenarnya tugas ya Kak, jadi kalau kami di Saya Pilih Bumi, kita menyentuh yang dasarnya dulu sambil ya step by step membahas soal yang lain, deforestasi, soal karbon netral, soal apalagi mobil listrik dan lain sebagainya. Kita mengangkat isu mobil listrik aja, kesannya kayak ya siapa sih yang bisa membeli mobil listrik? Yang mobil biasa aja kita gitu kan. Jadi memang agak dilematis juga sebenarnya gitu. Karena memang persoalan kita, saya beberapa kali diskusi dengan berbagai orang, nggak bisa kita menyamakan Indonesia dengan negara-negara Eropa karena dari segi kultur, dari segi edukasi berbeda. Di Jepang memang mereka sudah disadarkan anak-anaknya untuk bersih, untuk memang rajin, sadar dengan kebersihan. Kita kan enggak. Iya. Wah, di Jepang itu paritnya aja bisa ini ya, bisa jernih kayak gitu ya, ada ikan koi segala macam. Nah, kita belum. Jauh, bukan belum, jauh kan. Iya benar sih. Berarti campaigns-nya SPB ini nggak cuma di Jakarta ya Mas ya, tapi udah di seluruh daerah Indonesia ya? Sebenarnya kalau campaign-nya itu basisnya memang di kita, karena kita kan berada di bawah naungan National Geographic Indonesia. Tapi kalau ada teman-teman misalnya mau posting di Instagram atau di Twitter, tapi menggunakan hashtag Saya Pilih Bumi, boleh. Gitu. Tapi kita nggak punya cabang, maksudnya, ada cabangnya di Medan, ada cabang, nggak ada. Nggak ada. Kalau ada teman-teman yang mau buat, silahkan, kita nggak melarang. Jadi waktu itu ada teman-teman di Kupang, buat Saya Pilih Bumi Kupang. Jadi kalau Mbak Vita lihat Instagram, jadi ada Saya Pilih Bumi, ada Saya Pilih Bumi Kupang. Tapi itu bukan kita yang inisiasi, teman-teman di sana yang inisiasi gitu. Mereka boleh nggak kami pakai nama ini? Oh boleh, silakan aja gitu. Oh gitu, iya. Berarti jadi emang terpusat. Kita tidak kayak kita buat di sana buat dong ini enggak gitu. Jadi tapi kalau teman-teman mau memakai silakan. Mau pakai hashtagnya di Instagram boleh gitu. Di tag ke kita, di mention ke kita di story boleh gitu sih. Sejauh ini gimana sih respon masyarakat menanggapi campaign yang biasanya dilakukan oleh Saya Pilih Bumi ini? So far alhamdulillah baik ya. Cuman memang kadang-kadang masyarakat itu masih kayak, kalau misalnya kita kerjasama dengan brand partner nih, gitu. Misalnya yang pembuat, kerjasama dengan ini gitu. Nah, masyarakat kita suka blaming kan. Kadang-kadang memang harus diberi pengertian bahwasanya ketika mereka membuat botol plastik, bukan berarti harus kita musuhi, gitu. Justru harus kita rangkul, gitu. Karena mereka juga punya kewajiban. Karena mau sampai kapan sih kita saling menyalahkan, blaming satu sama lain? Mau sampai kapan sih kita memusuhi? Padahal ini kan persoalan bersama. Gitu. Ini kan tanggung jawab bersama. Gitu. Jadi kalau kita terus memusuhi, kita tidak saling merangkul, tidak ada berkolaborasi, ya nggak akan selesai. Gitu. Kalau kita terus saling menyalahkan, ini salah kamu, ini salah gara-gara kamu buat ini, gara-gara, ya nggak ada selesai gitu. Jadi ya just stop complaining lah, stop blaming gitu. Itu sih. Ya ada sih beberapa orang yang 1-2 ya gitu. Sama ketika waktu itu mungkin Mbak Vita boleh cek nanti di Instagram kami ketika kami membuat postingan soal tweet Ibu Siti Nurbaya yang dari KLHK tentang deforestasi dan pembangunan. Itu kami diserang seolah-olah kami mendukung pernyataan Ibu Siti Nurbaya, padahal maksud kami adalah
Kalau teman-teman artinya teman-teman jangan sampai salah persepsi gitu. Harus membaca tweet Bu Siti Nurbaya secara keseluruhan. Kenapa? Karena kebiasaan orang Indonesia adalah ikut-ikutan. Oh, apa yang trending diikut-ikutan tanpa membaca secara keseluruhan. Takutnya bagi orang-orang yang tidak memahami isu ini dengan baik dan benar bisa salah pemikiran. Gitu. Nah, Cuman kalau kami menurut SBB gimana tweet Ibu Siti Nurbaya itu? Boleh dong ya. saya nanya. Ini karena ini duluan disinggung nih, jadi saya harus Ya. dengar dari perspektif Ya, yang ini. kalau menurut kami, ya artinya gini, memang tidak harus lebih dijelaskan lagi oleh Ibu Menteri pembangunan seperti apa gitu. Karena kalau dari saya pribumi, kita juga merasa nggak mungkin kita berhenti membangun cuma gara-gara menjaga lingkungan. Yang tujuannya kan sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan itu seperti apa gitu. Nah, karena nggak mungkin kita bilang, wah kita harus hemat energi, nggak boleh pakai listrik. Ya kalau gitu ya kita nggak usah webinar, saya matiin aja lampu saya ini, selesai. Atau paling gampangnya ya udah kita kembali aja ke zaman batu, nggak ada listrik, nggak ada apa gitu, tidak ada polusi. Tapi kan bukan itu yang kita inginkan. Gitu. Kita pengen hidup dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, tapi di sisi lain lingkungan kita juga tetap terjaga kan. Gitu. Jadi jangan sampai tapi di sisi lain juga jangan sampai gara-gara atas nama pembangunan kita bisa melakukan segalanya. Nah, itu kita juga nggak mau. Gitu. Jadi sebenarnya memang kita tidak sebagai media, saya pribumi tidak dalam kapasitas mendukung atau tidak mendukung. Kami hanya ingin mengedukasi masyarakat supaya kalau teman-teman belum tahu masalahnya, baca dulu secara keseluruhan. Nah, jangan cuma ikut-ikutan. Iya, jangan kan kebiasaan kita cuma biar keren ikut-ikutan trending apa, tapi nggak tahu permasalahan sebenarnya itu apa gitu. Yang kita hadapi sekarang adalah sustainability development gitu. Bagaimana pembangunan tetap berlanjut tapi lingkungan tetap terjaga, kan itu. Nggak mungkin dong kita nggak ada kemajuan pembangunan atas dasar atas dasar menjaga lingkungan. Ya kalau gitu ya udah besok kita nggak usah pakai motor, nggak usah pakai kereta, nggak usah pakai mobil, ya ganti aja jalan kaki, pakai sepeda. Tapi kan nggak bisa. Atau kita harus berlaku ekstrim. Kalau saya nggak mau naik pesawat terbang, nggak mau naik kapal, kan nggak bisa. Tetap harus menggunakan itu kan, gitu. Kan nggak mungkin saya bilang, saya nggak mau pakai listrik lagi, saya nggak mau pakai handphone lagi, karena dia punya pengaruh terhadap pelepas CO2, bisa mengurangi. Kan nggak mungkin, sementara saya butuh handphone. Kan nggak mungkin, atas dasar itu saya tiba-tiba berhenti menggunakan handphone, kan nggak mungkin. Gitu. Pesannya adalah jangan sekedar ikut-ikutan, tapi harus juga dibaca secara jangan sepotong-sepotong. Iya, artinya kalau teman-teman memang sudah paham, nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi maksud kita yang ingin kita sampaikan adalah buat teman-teman yang belum ngerti, jangan sekedar ikut-ikutan, gitu. Bahaya, gitu. Karena kan kebiasaan orang kita ya, apa yang lagi trending ikut aja dulu, gitu. Ngerti belakangan. Iya, menarik. Ya kritik sosial sih kepada netizen. Nanti bisa-bisa saya diserang nih. Kemudian ketika melakukan campaign sini, kira-kira tingkat kesadaran masyarakat Indonesia itu gimana? Kayaknya tadi udah terjawab ya, masih kurang ya? Sebenarnya kalau berdasarkan riset kita belum tahu, kita belum pernah melakukan riset. Gitu. Tapi ya cukup banyak lah ya. Kita pernah melakukan beberapa challenge untuk challenge mengurangi sampah plastik dan 30 hari tanpa kamu gitu. Pernah tuh kita buat 30 hari tanpa kamu gitu. Kamunya tuh masih ada plastik gitu. Jadi, ya banyak juga responnya yang mengikuti campaign food waste, sampah makanan juga kan. Nah, sampah makanan kan jadi anomali gitu. Nah, anomalinya kenapa? Karena Indonesia adalah negara dengan muslim terbanyak tapi sampah makanannya juga besar. Gitu kan. Padahal kan dalam Islam seharusnya dilarang kita membuang-buang makanan. Nah, ini jadi anomali kan. Bukannya sampah makanan itu bisa gampang diurai ya? Atau dia bisa menjadi problem juga? Benar.
Kalau sampah makanan kalau bisa diurai kalau dia dikompos, kalau dipisah. Kalau digabung dengan sampah-sampah lain, buat dia nggak bisa Oke, diurai lagi. I Itu kenapa? see. Itulah alasan kenapa mungkin kalau Mbak Vita baca tahun 2005 ada ledakan di TPA Lui Gajah karena gas metananya sudah terbentuk Oh, akibat sampahnya bercampur semua. Itu kenapa dalam isu ini memang yang ditekankan adalah bagaimana memilah sampah organik dan anorganik. Organik itu sampah makanan. Kalau eh, menyisakan makanan itu kan opsi terakhir. mhm. Nah, tapi kan kita masih bisa punya pilihan untuk menghabiskannya, gitu. Atau jangan kebablasan. Gitu. Iya, Kadang-kadang kan kita suka lapar mata, semua dibeli tapi nggak bisa. Nah, itu lagi-lagi ciri-ciri kembali kan. masyarakat konsumtif. Iya, kita kan kembali lagi ke kesadaran diri kita sendiri kan. Mhm. Terus hal-hal kecil apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan campaign Saya Pilih Bumi ini? Ya banyak ya gitu, mengurangi sedotan, pemakaian Hmm. sedotan, mengurangi penggunaan plastik, pakai tas belanja kalau kemana-mana. Nah kalau di Jakarta kan sudah tuh uh, larangan penggunaan plastik sekali pakai kalau belanja ke Indo April Mhm. atau ke Betamart atau apa gitu kan. Nah saya nggak tahu di Medan atau apa gitu, di Medan apakah sudah dilarang, tapi kalau di Jakarta sudah. Jadi saya kalau Iya. kemana-mana tuh selalu bawa tas belanja gitu. Atau kalau cuma beli deodoran atau beli sampo, pegang aja udah gitu. Jangan males gitu. Nah, Iya. itu sih hal-hal kecil sederhana banyak sih. Biasanya itu yang mengurangi penggunaan sedotan, apalagi penggunaan stainless straw jadi jadi tren kan saat ini bagi Mhm. anak-anak muda, bawa stainless straw kemana-mana, bawa tempat makan sendiri, bawa tumbler gitu kan. Mmm. Walaupun nanti mungkin kalau di luar airnya habis ya pasti beli botol plastik lagi gitu buat Sama. airnya kan. Ya tapi Iya. paling tidak Ada ya sampahnya kesadaran. ada kesadaran. Lalu ya itu tadi kalau makan jangan sisa, lebih aware terhadap terhadap isu-isu lingkungan yang terjadi pada saat ini. Kalau misalnya masih bisa jalan kaki, jalan kaki. Jangan dikit-dikit naik kereta atau naik sepeda motor gitu. Ya lumayan lah, jalan kaki kan sehat juga gitu. Ya kalau transportasi sudah baik, ya naik transportasi gitu-gitu sih. Nah, eh, budaya-budaya seperti itu yang memang sebenarnya harus ditekankan gitu. Di Jakarta ya alhamdulillah kemarin selama pandemi banyak orang bersepeda kan. Di Jadinya sini gitu. Dan juga. itu bisa menjadi tren yang bagus gitu, menjadi kebiasaan yang bagus gitu untuk mengurangi polusi. Saya Pilih Bumi nggak pernah melarang orang untuk menggunakan mobil, menggunakan kereta, motor. Kita nggak pernah seperti, kita tidak se ekstrim itu. Kita tidak pernah melarang orang untuk menggunakan pesawat terbang, tidak. Tapi paling tidak kalau kamu bisa melakukan hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup, ya lakukanlah gitu. Mmm. Jadi kalau kamu bukan berarti kita nggak boleh pakai listrik, nggak, kita tidak pernah se ekstrim itu gitu. Ya itu ya kita juga mau kok hidup dalam kemajuan teknologi gitu yang akan terus berkembang, tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga ini kan, bumi ini kepada generasi penerus kan gitu. Kita tidak Benar. ingin apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita nanti, ya pasti Mbak Vita nggak pingin anak-anaknya merasakan krisis kekurangan air atau airnya Iya. tidak bersih, atau Mbak Vita mungkin tidak pingin anaknya nanti ketika hidup di Jakarta udaranya tidak bagus dan lain sebagainya. Kita kan tidak ingin seperti itu. Gitu sih. Oke, menarik sekali. Terakhir deh, Mas, kasih ini dong semacam, kalimat yang menggugah tentang apa sih pentingnya kita untuk memilih bumi. Ya Campaigns simpel aja sih. heeh. Ya simpel, di mana bumi dipijak di situ bersih dijaga. Gitu. Wow, menarik. Waduh, waktu juga akhirnya yang memisahkan kita ya, Mas, ya. Terima kasih banget sudah Mbak Vita, mau terima kasih. Thank you so much sudah mau ngundang. Ya senang lah bagi iya, di Vita Channel, yang mudah-mudahan lebih banyak sih orang-orang yang lebih sadar gitu ya. Nah di Saya Pilih Bumi juga punya platform di greenacademy.id, jadi mhm. teman-teman bisa
buat teman-teman yang pengen tahu soal isu lingkungan seperti apa, bisa langsung aja di greenacademy.id, nanti bisa register. Nanti situ ada 8 topik tentang lingkungan, tentang permasalahan sampah, tentang green beauty, bagaimana menjadi cantik tapi tidak merusak lingkungan, tentang urban farming, tentang carbon footprint dan lain sebagainya. Teman-teman bisa masuk ke situ, nanti setelah menyelesaikan semua kelasnya nanti bisa dapat sertifikat. Wow, menarik sekali. Ya, ingat ya teman-teman ya, tadi klik apa tadi Mas? Diulang lagi Mas. Greenacademy.id. Greenacademy.id itu pasti sangat bermanfaat nih, terutama bagi generasi muda saat ini ya. Sekali-kali mampir tuh di website yang bermanfaat kayak gini gitu ya. Jangan lupa juga Memanfaatkan platform. follow Instagramnya @sayapilih. Iya, jangan lupa juga follow Instagramnya @sayapilihbumi ya Mas ya. Oh, Oke, terima kasih banyak Mas Andi. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu ya. ya, sehat selalu Mbak Vita di Medan. Ya.